ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سعادة الكرماء وفضيلة العقلاء والأعزاء والعلم العلماء والحجاج khusus UMKM serta para pengurus Masjid Al-Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini karena kudrat dan iradahnya kita semua bisa hadir berkumpul bermuajah tatap muka bermujalasah bersama mudzakar tukar pikiran dalam rangka tolong berilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, tujuan kita senantiasa dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menjelaskan la rutbata ba'da nubuwwah illa rutbatul alim wal muta'allim. Tidak ada pangkat yang paling tinggi setelah pangkat kenabian kecuali pangkatnya orang yang alim dan orang yang muta'allim, kecuali pangkatnya orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Darajatul ulya, derajat yang paling tinggi. Faqirun wahid asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang yang alim itu lebih memberatkan setan daripada 1000 orang yang abid. Mautu alfi abidin ahwanu min mautil alimin wahid. 1000 orang yang mati abidin ahli ibadah lebih ringan daripada 1 orang alim yang mati. Siapa orang alim? Yaitu yang muta'allim, orang yang mau belajar. Makanya di akhirat Allah membagi 2 golongan manusia. Yang pertama alim, yang kedua abid, ahli ilmu dan ahli ibadah. Ini beda. Fayuqalu lil abid, Allah berkata kepada orang-orang yang ahli ibadah, udkhulu al-jannata, wahai orang-orang yang ahli ibadah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Masuk qaimul lail wa shaibillah wa khatimul Quran, yang senang salat, yang senang puasa, yang senang baca Quran, masuk semua ke dalam surga. Tapi enggak senang ngaji, enggak senang majelis, enggak senang taklim, senangnya ibadahnya. Tapi fayuqalul alim, ketika Allah berkata kepada golongan orang-orang yang alim, suka duduk di majelis ilmu, senang hadir di pengajian, menuntut mengkaji ilmu agama, isbat hatta tasfa'a lin-nasi bima ahsanta nabahum. Golongan orang alim tidak langsung masuk ke dalam surga, tapi dia diberikan kewenangan oleh Allah untuk menolong orang-orang yang dianggap baik.
minal jiranihi wa qarabatihi wa iyalihi, mulai dari tetangganya, mulai dari keluarganya, mulai dari kerabatnya. Orang alim bisa memberikan syafaat bima ahsanta adabahum, terhadap orang-orang yang dianggap baik olehnya, sampai orang-orang yang diberikan syafaat masuk surga semua, baru dia masuk ke dalam surga. Ini bedanya orang abid dan orang alim. Kalau ahli ibadah, dia masuk surga sendiri, tidak bisa menolong siapapun. Tapi kalau orang yang alim, dia masuk surga bisa menolong orang-orang yang lain. Dan siapa mereka? Insya Allah kita semua yang sedang belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niatnya dua di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Yang pertama niatnya tarkul jahli, menghilangkan kebodohan. Jadi yang hadir di sini harus bodoh semua, Pak. Jangan merasa lebih pintar dari gurunya. Jangan mentang-mentang kajian ini sudah pernah didengar, sudah tahu. Bahkan kata Hadratus Syekh Imam Hasyim Asy'ari, orang alim itu walaupun dia pernah mendengar 1000 pembahasan yang sama, maka seperti halnya dia baru pertama kali mendengar. Orang yang alim, 1000 pembahasan yang sama, maka seperti halnya dia baru pertama kali mendengar. Yang kedua niatnya adalah diiklahi kalimatillah, untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jamaah semakin hari semakin bertambah, kelihatan ini Pak. Ada kali 2000, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Hadirin rahimakumullah, tema kali ini sesuai pesanan. Sekarang jamaah bisa ngatur kiai. Jamaah minta temanya ini, nanti bulan depan minta temanya ini. Kalau di pesantren nggak ada itu jamaah ngatur kiai, ada juga kiai ngatur jamaah. Apa temanya pada pagi hari ini? Apa tadi Pak? Lupa saya. Bagaimana caranya sholat orang yang sakit? Bagaimana cara sholatnya orang yang sakit? Pertanyaannya, emang orang sakit wajib sholat? Wajib sholat enggak? Kalau orang puasa Ramadan kemudian sakit, kan nggak wajib puasa ya? Boleh berbuka, lagi utur sangat ini. Terus orang yang sakit boleh meninggalkan sholat atau tidak? Pertanyaannya tidak. Di dalam kitab diterangkan, makanya kenapa dikatakan as-sholatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man aqamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikan sholat maka dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Dan sholat itu ma'amkanahu kaifasa'ah wa la tasqutu as-sholat idza kana aqluhu thabitan li wujudi manat taklif. Kaidah itu kan, ma'amkanahu kaifasa'ah wa la tasqutu as-sholatu idza kana aqluhu thabitan li wujudi manat taklif. Standar ibadah, standar
kesadaran akal. Kesadaran akal. Idza kana apabila ada aqluhu akalnya seseorang thabitan sadar liwujudi mana taklif, maka perintah syariat ma fihi masyaqqatun aw kulfatun, dia tetap dipaksa untuk menjalankan agama. Supaya apa, Pak? Supaya lagi sakit, kalau dia mati husnul khotimah. Makanya sampai syariat lagi sakit juga masih wajib melaksanakan sholat. Bagaimana? Ma'amkanahu kaifasa, sesuai kemampuan, bagaimana caranya. Sekalipun hidungnya di oksigen, tangannya diinfus, mulutnya diselang, nggak bisa bangun, lumpuh, tapi akalnya masih sadar, wajib atau tidak? Wajib. Tapi sebaliknya, badan sehat, makan banyak, tidur kuat, tapi stres, wajib nggak salat? Stres, gila atau gila, edan, makan banyak, badan sehat, tidur kuat, tapi otaknya nggak normal, wajib nggak? Enggak. Zaman sekarang banyak yang begitu, banyak yang nggak sholat, Pak. Betul. Kita aja nih ada di circle golongan orang yang sholat. Coba Bapak keluar, wah, banyak yang nggak sholat. Bahkan dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat wa tarkus syahawat fasawfa yulqawna ghayyan. Akan datang suatu golongan, mereka adalah golongan orang-orang yang menyia-nyiakan ibadah sholat. Ibnu Abbas berkata, orang yang menyia-nyiakan ibadah sholat bukan berarti tarkus sholat, bukan karena dia meninggalkan sholat yang disebut menyia-nyiakan, tapi takhirus sholat. Di akhir zaman banyak orang yang mengakhirkan waktu sholat. Zuhur jam 2:30, asar 5:30, subuh 6:30. Itu zaman sekarang yang disebut khalfun adaa'us shalat wa tarkus syahawat, golongan yang menyia-nyiakan sholat, bukan meninggalkan sholat, tapi mengakhirkan waktu sholat. Ini bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ketika Rasul Isra, itu orang yang meninggalkan sholat, thumma ata ala qaumin tudkhulu usuhum kullama rudikhat 'adad kama kanat. Akan datang suatu zaman nanti di hari kiamat di mana umatku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memukul kepalanya dengan batu yang ada di tangannya, tudkhulu usuhum, dengan pukulan yang sangat keras, kullama 'adad kama kanat, berulang-ulang kali sampai kepalanya pecah berdarah, utuh lagi, dipukul pecah berdarah, utuh lagi, pukul lagi, pecah berdarah berkali-kali. Rasul bertanya, ya Jibril, man haula, siapakah mereka? Haulul ladina tatathaqalu rusuhum 'ala shalatil maktubah. Mereka adalah umatmu yang dulu di dunia berat mengangkat kepalanya untuk
Ngantuk nggak? Yo, berat. Apalagi dari Tambun ke sini, Pak. Melewati beberapa desa saya ke sini. Ngantuk. Tadi lagi subuh aja saya ngantuk, Pak. Ngantuk nggak, Pak? Ngantuk. Enaknya ngapain? Tidur, Pak. Habis subuh pulang tarik selimut tidur. Nikmat banget. Bapak tuh ada yang ngantuk, ada yang nyender, setengah sadar. Saya tahu Bapak baru on itu jam 5:30 baru on. Makanya saya pembukaan dulu, baru baru sadar. Alhamdulillah, sholat. Lalu bagaimana Ustaz caranya orang yang sholat ketika sakit? Ulama fikih memberikan kaifiyah, memberikan tata cara. Sholat itu wajib al-qiyamu liman istata'a, diri jika mampu. Dan dirinya itu adalah tegak al-qiyam. Kalau dirinya sampai memungkinkan tangannya menyentuh lutut itu nggak sah. Diri dengan cara membungkuk itu nggak sah. Nggak sah. Makanya yang aneh di zaman sekarang, orang dia dari rumah jalan ke masjid sehat, jalan kaki, mampu dia berdiri, jangankan berdiri, Pak, jalan dia mampu. Tapi sampai masjid dia sholat duduk, itu aneh itu. Bagi saya aneh. Padahal di dalam keterangan, kalau memang dia tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, misalkan kakinya nggak bisa nekuk, kemudian sujud nggak mampu, tapi dia masih bisa berdiri, maka separuh berdiri, separuh duduk. Standarnya berdiri. Jangan gara-gara kakinya sakit, kemudian pinggang pegel, lutut nggak bisa nekuk, dia langsung sholat dalam keadaan duduk. Ojo koyong-koyong. Padahal dari rumah sampai masjid dia bisa berjalan kaki, nenteng kursi. Paham nggak? Jadi boleh sholat begini. Kalau berdiri dia bisa, maka lakukanlah dengan berdiri. Kalau misalkan ada sebagian anggota yang harus dia lakukan dengan duduk, maka duduk. Tapi kalau memang dia berdiri nggak bisa, fa'illam yastati fa'alaihi qu'udun. Kalau nggak sanggup berdiri, maka dia duduk. Nggak sanggup berdiri, duduk. Duduk yang paling utama adalah iftiros. Duduknya seperti orang tahiyat awal. Ini nggak langsung duduk semaunya, Pak. Ada urutannya duduk juga. Seperti ini. Rukunya seperti ini, biasa. Kemudian sujudnya sujud dengan menempelkan dahi ke lantai. Pak Ustaz, nggak bisa juga bagaimana? Maka mutarabbi'an, dengan duduk sila. Sila. Tarabbu' sila. Bagaimana rukunya? Rukunya begini. Sujudnya, kalau bisa sujud dia sujud. Tapi kalau dia nggak bisa, maka gerakannya harus lebih rendah daripada ruku. Ruku begini, sujud begini. Kalau nggak bisa juga, boleh selonjoran. Ruku begini, sujud lebih rendah. Nggak usah dikasih alas, Pak.
kasih alas meja buat tempat dia sujud supaya nempel jidatnya. Nggak usah ribet. Ruku begini nggak bisa juga maaf kayak fasah. Terserah gimana caranya kek. Tuh bisa juga di atas bangku. Wah, paling enak di atas bangku. Betul Pak? Jadi Pak kita langsung di atas bangku aja Pak. Padahal ada urutannya. Duduk di atas bangku, di atas kursi juga nggak bisa. Fa'ilam yastati fa'alaihi muttaji'an. Tidur miring. Tidur miring gimana? Menghadap kiblat, lambung kanan di bawah. Sholatnya dengan apa? Bi'imani roksi, dengan diserat kepala. Allahu Akbar, sami Allah. Allahu Akbar. Tetap menghadap kiblat. Fa'ilam yastati, tidur miring juga nggak bisa. Fa'alaihi mustalqiyan. Ada ibu-ibu ya, luar biasa. Bu, paham gak Bu? Tidur miring ini masih menghadap kiblat ya. Nanti kan konsekuensinya begini Pak. Apakah sholat yang dilakukan dengan cara seperti itu wajib diulang atau tidak? Wajib diqadha atau tidak? Dan terakhir, kalau dia masih bisa melaksanakan dua syarat meskipun dalam keadaan sakit. Apa syarat pertama? Toharatun anil hadathi wal najasati, suci dari hadas dan najis, pakaiannya suci, tempatnya suci. Kemudian yang kedua, suci dari hadas, hadas kecil, hadas besar, dia harus berwudu. Kemudian istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Maka sholat yang dilakukan dalam keadaan sakit dengan posisi yang sesuai dengan urutan tertib tidak harus diqadha. Makanya tadi menghadap kiblat dulu. Tidur miring menghadap kiblat, kemudian tidur miring nggak bisa, mustalqiyan, tidur telentang. Telentang bagaimana? Kakinya Pak yang dihadapkan ke kiblat, kepalanya diganjel ke bantal. Terlentang, tetap menghadap kiblat. Bagaimana caranya? Isyarat kepala. Bosan isyarat kepala juga nggak bisa. Bi'imanil aini, dengan isyarat mata. Allah, 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 sami Allah. Mata kedap kedip, kedap kedip. Sampai segitunya. Bosan isyarat kepala nggak bisa, mata nggak bisa. Atau arkan sholat biqalbihi, maka sholatlah kamu di dalam hati. Bagaimana caranya? Bi'ayyudkhila qa'idan raki'an aw sajidan, dengan membayangkan dalam hatimu kamu sedang berdiri, kamu sedang ruku, kamu sedang sujud. Fa in taqala lisanu, kalau lisan kita nggak bisa mengucapkan kalimat sholat, maka bayangkanlah dalam hati kita mengucapkan Al-Fatihah, tahiyat sampai selesai. Dan sholat yang seperti itu kalau menetapi dua syarat, punya wudu dan menghadap kiblat, maka sholat yang dilakukan dalam keadaan sakit tidak harus diqadha, sholatnya sah. Makanya harus ada orang di samping kita. Untuk ngapain? Untuk nganterin air wudu. Paham? Dan air wudu juga kalau lagi sholat dibantu, nggak usah dibantu pakai air. Kita harus tahu dulu nih, wudu pakai yang wajib-wajibnya saja. Sama kalau kita haji umroh Pak, ini kan lagi padat-padatnya nih. Kalau udah di masjid, kita udah i'tikaf, udah baca Quran, jangan sampai pas waktunya sholat, mau sholat kita kentut. Itu harus kemana tuh? Harus keluar lagi.
Pas mau masuk masjid saya isi spray. Ini air yang di dalam spray suci nggak? Suci. Karena nggak kemasukan najis. Mensucikan nggak? Mensucikan karena tidak kemasukan sesuatu yang dapat merubah rasa, warna dan bau. Terus bagaimana cara wudunya dengan menggunakan spray? Gampang. Kita harus tahu dulu yang wajib dibasuh apa saja. Cuma 4 ketika berwudu: muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Semprot itu muka, usap sambil niat nawaitul wudu'a dirafil hadasil asghari fardhillah kita. Cukup sekali, yang penting rata. Kemudian tangan sampai sikut, yang kiri ada bunyinya Bu, ada bunyinya. Terus kepala cuma udah. Kaki itu kan yang keluar cuma uap, betul? Tapi basah nggak? Basah. Kaki sampai mata udah. Walaupun kita ketiduran kan batal wudunya, bangun wudu pakai spray. Kita di masjid lagi iktikaf, habis baca Quran kentut, langsung wudu pakai spray. Sah nggak wudunya? Sah. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kata Al-Qur'an, ketika engkau ingin melaksanakan salat, basuhlah wajah dan kedua tangan sampai sikut, usap kepala dan basuh kaki sampai mata kaki. Cuma 4. Adapun kumur-kumur, basuh hidung, basuh telinga, itu hukumnya sunnah. Makanya situasional dan kondisional. Begitupun juga kalau sakit. Nggak bisa ke kamar mandi karena berbaring di atas ranjang, maka pakai spray. Tangan kita diingus, dibantu sama orang lain, paham? Dilap. Sah nggak wudunya? Sah. Kemudian cari posisi menghadap kiblat, lagi duduk hadap kiblat, tidur miring atau terentang menghadap kiblat. Sholat yang bapak ibu lakukan seperti itu sah dan tidak perlu diulang. Artinya apabila sholat bapak tidak bisa menghindari daripada hadas dan najis, atau kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, contoh bapak ibu sakit pakai kateter. Tahu kateter nggak? Penampung air kencing ya, betul. Itu berarti bapak bawa najis nggak? Bawa kan? Betul. Kemudian yang kedua, bapak udah diselam, di apa, nggak bisa diputer-puter itu ke arah kiblat ranjangnya. Pokoknya menghadap terserah deh. Wudu nggak bisa, najis ada, kemudian menghadap kiblat juga nggak mungkin. Tetap sholat nggak? Tetap sholat nggak? Maafkan kaifa saat dalam kondisi seperti itu yang tidak bisa menetapkan 2 syarat daripada sholat, menghadap kiblat dan suci dari hadas dan najis, maka kewajiban sholat tetap dilaksanakan. Namun sholat yang dia lakukan adalah sholat hurmatan lil waqti, sholat menghormati waktu. Usolli fardhu zuhri hurmatan lil waqti lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur menghormati waktu karena Allah Ta'ala. Maghrib, usolli fardhu maghribi hurmatan lil waqti. Saya sholat maghrib untuk menghormati waktu maghrib karena Allah Ta'ala. Dan sholat yang dilakukan dengan menghormati waktu ketika sudah sembuh, maka wajib diqodok. Kenapa wajib diqodok? Karena tidak menetapi syarat sholat.
mati dalam keadaan sholat. Oh, luar biasa. Tapi kalau kita nunggu sembuh, kalau sembuh, kalau mati, maka dicatat mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Masya Allah. Tapi kalau yang pertama tadi, sholat dalam keadaan sakit dengan cara tidur miring, berbaring atau duduk, tapi masih bisa menetapi dua syarat, suci dari hadas dan najis dan bisa menghadap kiblat, maka sholat yang dilakukan adalah sholatnya seperti biasa, hukumnya sah tanpa harus diulang. Dipaham maksudnya? Woi. Sama dengan sholat di atas pesawat. Ada sebagian rombongan melakukan sholat di atas pesawat dengan cara tayamum atau dengan cara berwudu menggunakan spray. Kalau saya beserta rombongan lain sholat di atas pesawat itu sholat hormatan lil waqti, sholat menghormati waktu. Karena kenapa? Ada beberapa kemungkinan yang tidak tercapai ketika sholat di atas pesawat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Bagi pesawat yang transit, kecuali pesawatnya langsung menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Dan kemungkinan yang paling mendasar yang kedua, apa? Al-istiqrar fil ardi, menetap di bumi. Makanya ulama Yaman termasuk Madzhab Syafi'i menambahkan satu syarat sholat adalah istiqrar fil ardi, menetap di bumi. La sholata liman sholat fil hawa, tidak sah sholatnya bagi mereka yang sholat di awang-awang. Kan di atas pesawat itu kan sholat di awang-awang. Sedangkan di dalam keterangan Rasulullah SAW bersabda, bumi ini dijadikan untuk tempat sujud. Jadi bumi. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tetap sah sholatnya, tidak harus diulang. Yang penting dia menghadap kiblat dan bisa berdiri secara sempurna, maka sholatnya dilakukan di atas pesawat sah, tidak harus diulang. Tapi kalau Imam Syafi'i sekalipun dia berdiri dengan sempurna, Imam Syafi'i ini di atas pesawat ada musola, berdiri dengan sempurna, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, maka sholat dilakukan tetap sholat menghormati waktu. Karena ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu menetap di bumi. Maka ketika sudah sampai bandara wajib diqadha. Ustaz, kalau sholatnya duduk gimana? Kalau sholatnya duduk di dalam pesawat, itu mah mau Imam Hanafi kayak mau Imam Syafi'i tetap qadha. Kenapa? Bukan hanya tidak menyempurnakan syarat, tapi tidak menyempurnakan rukun. Kan sholat dalam keadaan duduk itu bagi orang yang sakit. Betul? Kita sehat, sholat duduk di pesawat, maka namanya sholat apa? Menghormati waktu. Wajib. Makanya kalau pesawat transit, biasanya transitnya di Dubai, transitnya di Abu Dhabi, itu biasanya tidak ada musholahnya. Betul? Tapi kalau pesawat Saudi Arabia ada musola.
makan. Waktunya tanya jawab, kayak gini ya, luar biasa. Ada door prize-nya nih. Ketua BKN. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, mengenai sholat orang sakit, ini pengalaman saya sih Pak Ustaz. Saya sedang terapi berobat. Kaki saya dipetak yang tidak bisa ditakuk atau dibengkokkan. Nah, kata Pak Ustaz tadi seutama-utamanya sholat adalah berdiri. Ketika sholat saya berdiri masih bisa, tapi untuk sujud dan ruku itu agak sulit Ustaz. Nah, apakah saya langsung ambil duduk di kursi atau mengikuti berdiri dulu baru duduk? Ini Pak. Terima kasih Pak. Bapak masih bisa berdiri, tapi sujud ruku nggak bisa. Bapak sediakan kursi, kemudian berdiri. Sholat yang bisa dilakukan berdiri, maka berdiri. Adapun ruku sama sujudnya nggak bisa, maka dia langsung duduk. Gitu. Jadi berdiri dulu, baca Fatihah, ruku sujud karena ada perban yang nggak bisa ditekuk, maka ketika ruku sujud Bapak langsung duduk. Jangan langsung ambil posisi duduk, paham ya? Karena Bapak masih bisa berdiri, maka berdirilah yang Bapak bisa sanggup berdiri. Setelah itu baru langsung duduk di atas kursi. Iya, jadi ketika mau ruku Bapak duduk dulu, baru Allah. Sujudnya lebih rendah, Allah. Nah, nanti rakaat kedua Bapak berdiri lagi. Karena ada anggota yang masih bisa dilakukan berdiri. Paham Pak ya? Jangan langsung ambil posisi duduk. Ada lagi yang bertanya? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau orang sakit sedang dirawat di rumah sakit, kan yang sering dibersihkan itu ada spraynya saja, sedangkan kasurnya kan nggak diganti. Kita nggak tahu faktor kebersihannya, bagaimana melaksanakan sholatnya. Satu itu. Kedua, kan yang kata Pak Ustaz tadi yang kita sholat di awam-awam dan naik pesawat. Kalau naik kapal, kan kapal itu ada buku sholatnya juga, dan mereka menetapkan arah kiblatnya. Sedangkan arah kapalnya itu yang akan bisa berputar. Bagaimana? Yang pertama, masalah kesucian fil badani wa thawbil makani, itu suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Jangan ada najis. Kalau misalkan ada dugaan kuat kasurnya itu najis, berarti tidak bisa digunakan untuk sholat. Kalaupun sholat di kasur tersebut, maka sholatnya menghormati waktu sholat. Tapi kalau tidak ada dugaan kuat, maka sah sholatnya. Jadi kalau kita asal-asal makan ala makan, kalau kita ragu ini suci apa najis, suci apa najis, suci apa najis, berarti suci Pak. Ya, kasurnya suci, yang penting tidak ada indikasi darah, indikasi basah dan lain sebagainya. Kalau kasurnya kering, tidak ada darahnya, berarti sah sholat di atas kasur.
masyhur. Kalau sholatnya menghadap kiblat, bisa suci dari 2 hadas dan najis, maka sholatnya tidak harus diulang. Yang kedua, as-sholatu fis safinah, sholat di atas kapal itu sama seperti sholat di atas bumi, tidak masuk kategori awam, tetap harus menghadap kiblat, dan harus berdiri juga itu sholatnya. Makanya nggak ada praktek sholat di atas kapal di dalam keadaan duduk, karena memungkinkan berdiri. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon maaf, setahu saya kan sholat dengan duduk itu biasa kita ada suatu jenis rukhsah ya, keringanan dari Rasulullah kepada kita. Nah, ada yang berpendapat kalau memang kita hanya bisa duduk, berarti ruku dan sujudnya juga seperti kalau Ustaz bilang tadi, asal dengan membungkuk aja, nggak usah sampai menyentuh lantai. Tapi kemarin saya nama teman-teman sama Pak Ustaz di masjid, katanya kalau masih bisa kita menyentuh lantai, ya sujudnya harus seperti itu, harus menyentuh lantai. Tapi yang lain berpendapat jangan, kalau namanya rukhsah, ketika ada rukhsah ya udah begitu aja, katanya tanda aja membungkuk gitu. Jadi yang betul yang Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau duduknya dalam keadaan masih bisa sujud, ya wajib sujud. Seperti duduk iftiros, tarku, sila. Tapi ada kondisi yang dia nggak bisa melakukan sujud, yaitu ketika kakinya diselonjorkan. Ada jamaah itu ya hanya bisa duduk secara selonjor. Bagaimana caranya? Yang nggak bisa sujud, ya maka sujudnya menggunakan isyarat. Jadi nggak usah ditatakin meja seperti ini, nggak usah. Tambahan potongnya, ini awalnya kan kenapa tema ini disampaikan pada bagian ini, awalnya diskusi kemarin pagi. Beliau diskusi dengan saya. Yang namanya rukun sholat kan ada rukun fikri, berdiri, rukun sujud. Ketika ada orang tidak mampu berdiri, ya kan, apa karena lemah, apa karena sakit, ketika dia masih bisa sujud itu kan ketika tidak rukun, tidak melakukan rukun, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau menurut beliau, menurut teman-teman beliau, katanya boleh saja, tidak usah sujud walaupun masih bisa sujud. Pasti pertanyaannya itu. Menurut pertanyaan beliau itu, ketika dia masih bisa sujud, tapi tidak sujud, menurut dia itu sudah rukhsah gitu. Iya, karena alasannya itu Pak Ustaz, menurut beliau itu rukhsah itu kan keringanan dari Rasul. Karena saya Rasul kepada kita, kalau udah diberikan rukhsah ya jalankan aja, kan apa tanda aja katanya gitu. Nah itu Pak Ustaz. Ya rukhsah itu kan apabila sama sekali tidak bisa melakukan rukun fi'li, termasuk berdiri. Berdiri kan itu rukun fi'li ya. Al-qiyamu liman istata'a wa ruku'u wal i'tidalu was-sujudu wal julus baina sajdatain. Itu termasuk rukun fi'li. Makanya ketika dia bisa berdiri, kemudian anggota rukun sujudnya dia hanya bisa duduk, maka tetap wajib berdiri. Adapun yang tidak dia bisa lakukan, maka bisa dengan cara duduk dengan ruku sujudnya menggunakan isyarat. Tapi kalau memang sujud dan rukunya masih dia bisa lakukan, maka tidak boleh ditinggalkan. Berarti kan yang rukhsah itu hanya duduknya saja. Yang rukhsah itu hanya
iftiros, dia masih bisa nggak melakukan sujud dengan menempelkan dahi ke lantai? Masih nggak? Masih kan? Boleh nggak sujudnya dengan isyarat? Orang yang duduknya iftiros itu seperti ini. Nah, ya dengan berbagai kondisi ya, saya juga belum pernah melaksanakan, kecuali sholat sunnah ya. Sholat sunnah bebas, mau sakit mau sehat. Nah, ketika duduk iftiros seperti ini, ada rukun yang bisa dia lakukan seperti sujud, tapi dia hanya melakukan dengan isyarat saja. Sah atau tidak seperti ini? Sah nggak? Maka tidak sah, karena dia bisa melakukan sujud. Berarti ruku kan dia nggak bisa seperti ini. Berarti rukunya dengan isyarat. Adapun sujudnya kan surutus sujud ala sab'ati a'dzum. Syarat sujud yang sah kalau memang dia mampu harus ada 7 anggota yang menempel. 1 jidat, 2, 3 tangan, 4, 5 2 lutut, 6, 7 adalah bagian dalam telapak kaki. Dan ini tidak bisa dirukhsah selagi dia masih bisa sujud. Pak Ustadz, mohon maaf, cuma ini yang saya bingung nih, terus terang kepada bapak saya dulu. Beliau membandingkan, pokok coba sekarang kayak di perjalanan, sholat kan wajib ya katanya. Kita biarpun perjalanan jauh tapi masih bisa sempat ke masjid, tapi kan kita tetap disarankan melaksanakan sholat berjamaah itu lebih baik karena itu tanda dan saya usul ke kita karena itu bandingannya dari situ Pak Ustadz. Jadi kalau memang itu soalnya bisa kita ini kan ya jadikan sholat aja. Itu pendapatnya dari Gak ke inti permasalahan aja, kita jangan mas. Nanti ada lagi permasalahan sholat ala dawam, ada sholat di atas kendaraan, ada lagi rukhsah jamak kosor. Ini mah sholat dalam keadaan sakit dulu. Nah, kecuali ada orang yang hanya bisa duduk seperti ini, berarti kan ada 2 isyarat yang dia ada 2 rukun yang dirukhsah sama Allah. Apa? Ruku dan sujud. Gimana cara dia ruku? Gimana cara dia sujud? Karena dia sujud. Pokoknya lakukanlah yang dia bisa lakukan. Jangan yang bisa dia lakukan kemudian tidak dia lakukan. Meskipun tadi Bapak sebenarnya contoh Bapak tuh udah pas, kakinya digigit. Dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, tapi bisa berdiri. Bolehkah sholat langsung dalam keadaan duduk di atas kursi? Tidak diperbolehkan, karena ada sebagian rukun yang dia sanggup dilakukan, yaitu apa? Berdiri, maka wajib berdiri. Yang dia tidak bisa lakukan, maka cukup dengan isyarat. Paham nggak? Makanya sholat di atas kendaraan, di atas kereta aja ya. Ada berapa cacat itu sholat di atas kereta? Ada minimal ada 2. Makanya sholat di atas kereta itu saya katakan sholat hurmatan lil waqti. Kenapa? 1, dia tidak bisa berdiri dengan sempurna, melakukan rukun fi'li, diri, ruku, sujud. 2, bi'ai saya tawajjah, menghadapnya sesuai arah kereta, betul? Tidak menghadap kiblat. Maka sholat yang dilakukan di atas kereta, sholat apa namanya? Menghormati. Kalau udah selesai, kalau udah sampai ikut, kecuali pas gerbong kereta ini menghadap kiblat nih, 1 jam pas dia sholat maghrib, dan ada 1 gerbong khusus sholat. Dia bisa berdiri, setelah bersuci dia sholat berdiri menghadap kiblat. Maka sholat ini sholat maghrib biasa.
tidak harus diqadha. Adapun sholat sunnah, Nabi Muhammad SAW pernah sholat di atas kuda, di atas onta, dengan bi'isai'in tawajjaha minhu, dengan arah sesuai dengan arah ontanya, sesuai dengan arah kudanya. Kemudian rukun fi'linya dengan menggunakan isyarat. Ini sholat sunnah, ghairu annal maktubata. Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Adapun sholat sunnah di atas kendaraan, Bapak sholat duha di atas kereta, nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa, Pak. Paham? Rukun fi'linya dalam keadaan duduk juga nggak masalah. Karena ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah di atas kuda, tidak menghadap kiblat, dan rukun fi'linya tidak sempurna. Ghairu annal maktubat. Ya bukan. Disangka saya nggak baca kali ya. Udah saya tarik. Ini buku pertama saya, Pak Muhammad Heri Fadli. Jadi Bapak langsung ketemu pengarangnya. Mau tanda tangan boleh. Nih, karena Rasulullah SAW yusbihu ala rahilati qibala aywan hatta wajjaha wa yutiru 'alaiha ghairu annaha la yusalli 'alaihi al-maktubata. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW pernah sholat di atas kendaraan dengan menghadap ke sembarang arah, tidak ke arah kiblat. Sholat sunnah. Dan juga pernah sholat witir di atas kendaraan. Ghairu anna la yusalli al-maktubah. Hanya saja Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Wa fi dalilun ala anna al-maktubata la tajuju ila bil qiblat. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat yang 5 waktu tidak boleh dilakukan kecuali menghadap kiblat. Wala 'ala dawab wa hadza mujma' alaihi ila fi siddatil khauf. Dalam kondisi darurat, misalkan di atas kendaraan dia nggak bisa turun, takut terpisah dengan rombongan, takut ketinggalan waktu kereta, sedangkan posisi dia di atas kereta. Untuk jamak juga nggak memungkinkan karena kereta ada nggak berhenti-berhenti, Pak. Terus aja. Maka yang dimaksud Imam Nawawi, boleh sholat di atas kereta, sholat wajib, sekalipun tidak menghadap kiblat, rukuknya tidak sempurna, maka yang dikatakan itu sah, tapi niatnya hurmatan lil waqti. Konsekuensinya hurmatan lil waqti adalah bal yusalliha ala dabah di hurmatil waqti wa tajibu al-i'adatu li annahu udrun nadir. Adapun salat di atas kendaraan yang tidak menghadap kiblat, maka salatnya dilakukan dengan menghormati waktu. Wa tajibu dan wajib al-i'adatu, mengulang li annahu udrun nadir, karena itu adalah udzur yang jarang terjadi. Nah, ada pendapat dalam mazhab Hambali bahwa dalam keadaan darurat di atas kendaraan seperti sholat di atas bis, di atas kereta yang tidak bisa dihentikan, maka boleh sholat tanpa menghadap kiblat dan cukup dengan isyarat tanpa harus mengulang, adalah pendapat mazhab Hambali. Di atas pesawat, di atas kereta, di atas bis, sekalipun tidak menghadap kiblat, sekalipun dengan menggunakan isyarat, itu sholatnya sah, tidak harus diulang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tetap harus mengulang di waktu yang normal. Liar luar biasa, liarnya dapat pahala. Ya, liarnya dapat. Ya, ada mujadalah, berbeda pendapat, pandangan. Dari dulu para ulama juga suka berbeda pendapat.
kita tahu dari mana penampilan dalil kita. Oh, Madhab Hambali. Bapak jangan menyalahkan orang yang sholat di atas kendaraan sekalipun tidak menghadap kiblat dan tidak mengulanginya lagi, berarti dia mengikuti pendapat Madhab Hambali. Karena kita paham, oh dia kan Hambali. Walaupun yang sholatnya juga nggak paham, dia madhab apa? Ya kalau kita madhab Syafi'i, sholat di atas kereta, sholat di atas pesawat, yang tidak menghadap kiblat, yang tidak bisa melakukan rukun yang sempurna, maka sholat di atas kendaraan, sholat menghormati waktu, wa tajibu alaihi al-adatu, maka dalam keadaan normal sholatnya wajib diulang. Makanya kalau lagi umroh, saya sampaikan di atas pesawat, kita sholat menghormati waktu. Nanti sampai bandara diulang lagi. Kecuali sampai bandara masih bisa dijamak, maka sholat jamak takhir di bandara, zuhurnya ditarik ke waktu asar. Tapi kalau sampainya maghrib, zuhur asar nggak bisa dijamak, maka sholat di atas zuhurnya hormatan waktu, kemudian asarnya hormatan waktu. Setelah turun maka wajibnya qada zuhur, qada asar. Ustaz di atas pesawat kalau dijamak nggak? Orang sholatnya juga menghormati waktu, masa dijamak? Paham Pak? Yang belum paham saya ulangi lagi nanti di bulan depan. Insya, soalnya ini nggak bisa sekali nih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu juga lagi berunding dia tuh. Ada yang pahamnya setengah, ada yang seperempat, ada yang ngantuk tapi paham, ada yang perhatiin tapi gak paham. Ada lagi, waduh ini mah bonus semen ini Pak. Yang berkenaan dari sholat di atas kendaraan, kita pernah itu dulu sholat di atas kendaraan. Nah kita kan baru tahu intinya nih bahwa itu sebetulnya menghormati waktu menurut Imam Syafi'i atau Syafi'i. Nah kan sudah lama kita lupa berapa kali gitu. Nah boleh nggak sekarang kita ambil madhab Hambali aja gitu ya? Kedepannya baru Berarti Pak Pian paham nih, Pak Pian paham. Sekarang saya tanya Pak Pian ya, pegang nih. Sholat di atas kereta, kenapa dikatakan hormatan lil waktu? Kenapa? karena nggak menghadap kiblat selalu. Terus dua, ya nggak bisa posisi berdiri juga kalau makan soalnya. Kalau di atas kereta ada musola, bisa berwudu, bisa menghadap kiblat, rukunnya sempurna, menghormati waktu bukan? Bukan biasa juga. Tadi paham. Di atas pesawat menghormati waktu atau tidak? Kalau ada musolanya sama menghadap kiblat, kalau mazhab Imam Syafi'i itu menghormati waktu. Kenapa? Misalnya Karena tidak diikuti kalau Imam Hanafi Hambali nanti saya nggak tahu. sah